Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan karomah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai yang kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruan. Ngomong-ngomong, Kiai Hamid Pasuruan adalah tokoh yang tersohor sebagai seorang wali ulama yang memiliki nama kecil. Abdul Muti ini lahir di Lasem pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1982. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiyah. Sebab saat itu tidak ada santri sama sekali, walaupun tak ada promosi satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural tanpa rekayasa dan perkembangannya memang tidak bisa dibilang map, terus bergerak dan bergerak hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Perkembangan pribadi beliau juga terjadi secara fenomenal, dari semula hanya dipanggil haji lalu diakui sebagai kiai. Perlakuan masyarakat semakin membesar dan membesar, terutama setelah wafatnya Habib Jafar Assegaf, yaitu seorang wali terkemuka Pasuruan yang juga menjadi guru spiritual beliau sekitar tahun 1954. Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai seorang wali beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar awal tahun 1960-an. Kiai Hamid adalah seorang wali yang diakui oleh berbagai kalangan. Cara mutafakun alaihi, perilaku hari adat juga sering beliau tunjukkan kepada orang lain. Banyak kalangan dari pengikutnya yang menyaksikan kejadian tersebut. Di samping itu semua, Kiai Hamid juga suka membuka kewalian kiai lain secara terang-terangan atau melalui sebuah isyarat. Berikut kami sampaikan 7 kiai yang telah dibongkar kualitasnya oleh Kiai Hamid Pasuruan. 1. Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang. Haji Maimun Zubair atau yang akrab dipanggil Mbah Maimun adalah pendiri pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Hijau, adalah guru bangsa yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus yang memiliki banyak pengalaman. Ulama satu ini dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dan wafat pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 di Mekah. Banyak yang menyatakan bahwa Mbah Mun adalah seorang wali, namun yang menarik adalah pengakuan dari Kiai Abdul Hamid tentang kewalian Mbah Maimun muda baru pulang dari Mekah sekitar tahun 1950. Para kiai yang sedang berkumpul di rumah Keji Maksum sibuk memuji kehebatan Gus Mun, hingga Mbah Hamid yang juga hadir dalam perkumpulan itu merangkum pujian kepada Gus Nun sebagai seorang yang zakiyun alimun solihun mufasirun muhaditsun fakihun kiuhiyun waliyun min auliyaillah. Yaitu seorang yang cerdas, alim soleh, ahli tafsir, ahli hadits, ahli fikih, seorang sufi, dan seorang wali dari sekian banyak wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tentu saja tokoh yang hadir merasa kaget, mengingat Gus Nun saat itu baru berusia sekitar 22 tahun. Di kesempatan lain, bahannya Pasuruan juga menegaskan kembali tentang kewalian Mbah Maimun. Suatu ketika ada seorang politikus yang merasa bingung dengan kondisinya yang berubah drastis. Tiba-tiba saja hartanya ludes setelah pindah dari partai P3. Kemudian ia sowan ke Mbah Hamid Pasuruan guna memohon doa dan sebuah solusi. Tatkala tiba di kediaman Mbah Hamid, sang tamu langsung disergap pertanyaan oleh Mbah Hamid. "Lapo sampeyan rini? Kono nang Kiai Maimun baleko." Demikianlah pengakuan bahwa mitos mengenai kewalian Mbah Maimun Zubair.
Kedua Kiai Maksum Karanggawang. Tembak Kiai Haji Maksum Mahfuz di Karanggawang yang akrab dipanggil Mbah Maksum adalah pendiri Pondok Pesantren Fathul Huda Karanggawang Demak. Beliau dilahirkan di Karanggawang pada tanggal 5 Ramadan tahun 1347 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Februari tahun 1929 Masehi. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan seorang mujtahid Lail Khairat. Kiai yang menghabiskan hidupnya menjalani puasa ini meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Rajab tahun 1426 Hijriah atau tanggal 29 Agustus tahun 2005. Banyak orang yang menyatakan bahwa Mbah Maksum Karanggawang adalah seorang wali karena manjurnya doa dan karomah yang beliau miliki. Kewalian tersebut ternyata juga pernah disampaikan oleh Kiai Hamid Pasuruan yang saat itu disaksikan oleh Kiai Haji Yasin Mashadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Wassalam Demak, yang juga Mustasyar Pecenu Kabupaten Demak suatu saat sekitar tahun 1971 Kiai Yasin Mudasowan ke kediaman Kiai Hamid di Pasuruan. Mengakui sisi tamu berasal dari Demak. Di setengah pembicaraan Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang wali Allah. Karena penasaran, Kiai Yasin kemudian mendengarkan ucapan Kiai Hamid dengan seksama. Kiai Hamid dawuh di sebelah barat Pasar Buyaran ada jembatan besar kan di situ nanti ada jalan menuju ke utara. Kalau belok ke utara nanti ada sebuah pesantren. Nah pesantren itu diasuh oleh seorang wali Allah. Dan pada akhirnya Kiai Yasin Mashadi mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Maksum Karanggawang. 3. Abah guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang lebih terkenal dengan sebutan guru sekumpul, merupakan salah satu ulama harismatik yang berasal dari tanah Borneo, Kalimantan. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Februari tahun 1942 dan meninggal pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 pada usia ke-63. Guru sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan seorang wanita solihah Masliyah binti Haji Mulia. Keturunan dari ayahnya bersambung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh sufi keamanan dari Tanah Banjar. Derajat kewalian guru sekumpul sudah diketahui oleh Kiai Hamid Pasuruan sekitar tahun 1965. Saat itu guru sekumpul muda bersama pamannya Syekh Muhammad Saman Mulia berlayar ke Pulau Jawa. Tujuan utama mereka berdua adalah mencari seorang guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui serta meminta saran dan pendapat kepada alim alamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau yang dikenal dengan Guru Bangil yang masih sepupu dengan guru sekumpul. Setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Malam itu juga usul ini disetujui semuanya meskipun saat itu sudah hampir tengah malam dengan menggunakan mobil. Lewat tengah malam baru sampai ke Pasuruan. Mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid meski waktu dini hari ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Saat itu cukup banyak tamu sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhi minuman. Usai minum Kiai Hamid berdoa. Selesai berdoa Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati guru sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau.
Sambil berucap Gubernur Kalimantan ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan guru sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya. Keempat, Kiai Musin Bululawang Malang. Kiai Musin adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bululawang Malang untuk mendirikan masjid. Sebelum dilaksanakan mereka terlebih dahulu sowan ke Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid kemudian menjawab insya Allah. Tapi di sana itu sudah ada wali besar. Anda datang kepada beliau saja daripada jauh-jauh ke sini. Siapa wali agung itu Kiai? Kiai Musin namanya, silakan dicari. Nanti kalau sudah ketemu orangnya, bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian tentukan arah kiblat. Mendengar penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin undur diri sesuai petunjuk Kiai Hamid. Walaupun dengan rasa penuh penasaran, para warga kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Musin di daerah Bululawang. Berhari-hari warga mencari informasi tentang Kiai Musin hingga akhirnya ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya. Namun anehnya yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Musin. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Musin yang sedang berjualan tempe. Ketika dipanggil dengan sebutan Kiai, penjual tempe tersebut merasa tidak berkenan. "Jangan panggil saya Kiai. Saya ini penjual tempe." Meski sudah dipanggil Kiai, putusan tersebut tetap meminta dengan sebutan Kiai. "Begini Kiai, panjenengan diminta baca doa sekaligus menentukan arah kiblat atas masjid yang dibangun warga kami." "Saya sudah menjelaskan Pak, saya ini bukan Kiai. Saya hanya penjual tempe. Kok malah diminta doa?" jawab Kiai Musin. "Kiai Hamid Pasuruan yang minta panjenengan Kiai." "Lo panjenengan sudah sowan ke Kiai Hamid?" "Oh," jawab Kiai Musin dengan penuh kaget. "Iya Kiai. Kiai Hamid yang menyuruh kami untuk mencari panjenengan." Mendengar nama Kiai Hamid disebut, akhirnya Kiai Musin menuruti permintaan warga Bululawang tersebut. Kelima, Kiai Haji Muhammad Din Kajen Pati. Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid Pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika Mbah Abdullah Zain salam sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, barulah kemudian minta pamit untuk pulang. Tiba-tiba Mbah Hamid berkata, "Kulo titip salam kagem Kiai Soleh." Kajian ada sedikit kaget dan keheranan bagi Badrullah lantaran di kajian selama yang beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh. Dengan memberanikan diri, Babullah kemudian bertanya, "Biar tidak salah, sepertinya di kajian tidak ada Kiai yang namanya Soleh Mbah." Dengan tegas bahwa menjawab wonten Kiai. Karena semakin bingung dan penasaran, Babullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh tersebut. Pian tunai kardus pun tiba. Dengan hakul yakin Kiai Hamid berkata, "Beliau kalau setiap salat Jumat selalu di samping kanan mimbar Batullah." Kemudian pulang dari Pasuruan membawa oleh-oleh tanda tanya yang besar, siapa gerangan sosok yang dikatakan bahwa ini sebagai Kiai Soleh. Apa nama Kiai Soleh hanya sebagai julukan ataupun simbol dari seorang yang sudah mencapai makom soleh. Setelah 1 Jumat, 2 Jumat, dan untuk semakin meyakinkan makam, Mbah Dullah mengamati dan memperhatikan dengan sesama di sisi kanan dari mimbar sampai 3 Jumat.
Ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih family beliau. Tanpa ragu Mbah Dullah sowan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanat menyampaikan salam dari Mbah Hamid. Setelah saling ngobrol kesana kemari barulah kemudian menyampaikan salam itu dengan nada enteng. Kiai Muhammad dan menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid. Akhirnya muncullah gagasan bahwa Allah untuk mengajak Kiai Muhammadun ke Pasuruan. Sungguh aneh dan ajaib sebelum Babuloh dan Kiai Madun sampai di Pasuruan. Mbah sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk. Layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan. Padahal saat itu belum ada HP untuk SMS atau telepon dan subhanallah. Siapa yang memberitahu bahwa ketika sudah memasuki gang kompleks pesantren, Mbah sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri sambil tak henti-hentinya mendendangkan tola al-badru sampai menciumi Kiai Muhammadun saking gembira dan takzim. Keenam wali Samud. Mbah Hamid juga pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Orang itu dalam kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila. Namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mbah Hamid menitipkan salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendala yang sowan ke Pasuruan. Belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Yang Samud, seorang wali yang dianggap gila oleh warga sekitar. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Tamu tersebut bertanya bukankah Samud tersebut adalah orang gila Kiai. Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendala dan Semarang. Rahmat Allah turun bencana di Tangkis itu berkat beliau sampaikan salamku kepadanya. Kemudian setelah itu si tamu pulang ke Kendala menunggu keadaan pasar sepi dihampiri wali sambut yang dianggap gila tersebut. Si tamu kemudian menyampaikan salam dari Kiai Hamid untuk Yang Samud. Yang sambut sendiri ketika jati dirinya telah diketahui oleh orang lain memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya dan seketika itu juga Yang Sambut meninggal di hadapan orang yang menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Ketujuh Guru Bangil. Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu guru sekumpul. Sahabat karib Kiai Hamid Pasuruan ini wafat di Bangil tanggal 11 September tahun 1989 Masehi. Suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri Hail Agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah sholat Asyar di masjid tersebut. Saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Setelah lama mengobrol kemudian Kiai Hamid mau pamit untuk pulang. Kiai Syarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang wali Allah. Mendengar ucapan tersebut Kiai Hamid, semuanya yang wali itu ya yang ada di sampingku ini, sambil menunjuk ke Kiai Sarwani atau Guru Bangil. Jadi minta doanya sama beliau saja karena kedua ulama ini saling tawadu dan tidak mau berdua. Akhirnya salah seorang memberanikan diri menengahi, kalau begitu bergantian saja mendoakan kita-kita yang di sini ikut mengamini saja, dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian.
Kemudian di tengah perjalanan menuju mobil Kiai Hamid memberitahukan kepada santrinya bahwa Kiai Sarwani ini bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Apa maksudnya Kiai berkata itu, kata santrinya tersebut. Kiai Hamid kemudian menjelaskan makam derajat Guru Syarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang, meskipun demikian beliau siap menerima tamu kapan saja. Sekalian demikianlah 7 kiai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasuruan, semoga bermanfaat, dan bila ada kata yang salah saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.